Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Atau makaramin, para alim, para ulama, para guru, para asatidah, para sesepuh, khusus guru kita, orang tua kita, Ustaz Muhammad Saja Kuliah yang kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu sehat walafiat panjang umur berkah, amin. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, Ustaz Abdul Hada, Ustaz Pak Supi, Pak Haji Nur Jaman, Pak Haji Mahmud, dan para sesepuh yang lainnya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami doakan selalu beliau-beliau selalu Allah berikan sehat walafiat panjang umur dan berkah, amin. Para sahabat salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan dalam kitab Nasalibat ini karena kita masih terkait dengan bulan haji. Di dalam bulan haji itu kita mengambil ibrah dari manusia besar, yang besarnya itu bukan karena pangkatnya, bukan karena badannya. Manusia mulia yang kemuliaannya itu bukan karena keluarganya, bukan karena keturunannya, bukan karena hartanya. Tapi manusia yang mulia yang kemuliaannya itu bukan hanya satu orang saja, bahkan keluarganya. Kemuliaannya itu bahkan dicatat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada uswah hasanah yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya keluarganya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah panjangkan usia kita ini sampai dengan ketemu bulan Dzulhijjah. Ini adalah agar kita semuanya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kalau kita baca Al-Quran, hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Banyak benar. Makanya beliau ini kemuliaannya diberikan dalam Quran. Bahkan doa-doanya pun sering kita baca. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikan saya orang yang mendirikan sholat dan keturunan saya. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim aja yang punya gelar Khalilullah, kasih Allah, beliau doanya tuh bukan hanya buat dirinya saja, tapi buat keturunannya. Subhanallah. Nah, ada satu doa. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai ilmu, kalau bahasa sekarang namanya ilmu parenting. Ilmu parenting itu ilmu tentang keluarga. Jadi kita ini jangan sampai berpikir hanya buat pribadi solehnya saja, tapi juga bagaimana kesolehan kita ini membawa istri kita jadi soleh dan soleha. Soleha. Kalau istri mah bukan soleh ya. Bagaimana kesolehan kita ini bisa membawa istri kita jadi soleha, anak-anak kita jadi soleh dan soleha, terus mulia. Ya, makanya doanya beliau kan, ya Allah jadikan saya keturunan orang yang dikasih sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunan saya. Doanya juga sampai jauh besar. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang sering saya baca, bahkan ketika beliau membawa istri beliau dengan anaknya, ya di mana, di Sa'if aja, di padang yang gersang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di padang yang gersang, enggak ada apa-apa. Nah, beliau apa doanya? Faj'al afidatan minan nas, ya Rabb, jadikan hati-hati setiap manusia. Nah, doanya beliau tuh, jadikan setiap hati-hati manusia semuanya afidatan minan nas tahwi ilaihim, yang hati mereka itu rindu pengen ke sana. Sampai sejauh itu Nabi Ibrahim. Nah, ini ayat ini sering saya baca, dan ternyata ketika umroh sama Pak Haji tahun 2017, ketika saya naik bis travelnya itu, murotal yang dibaca tuh ayat itu Pak. Subhanallah.
Jadi kalau rindu kita punya pengen ke Mekah dan Madinah, itu doanya Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan minan nas. Jadikan hati-hati setiap manusia tahwi, seneng, kepengen, rindu, tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Kepengen ke Mekah, senang sama keluarga Nabi Ibrahim. La'allahum yashkurun, agar mereka semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di momen yang bagus ini, Dzulhijjah ini, Al-Fakir ingin mengangkat dari sekian banyak hikmah dari Nabi Ibrahim, khususnya buat saya pribadi dan buat keluarga saya dan buat keluarga kita semuanya. Jadi ilmunya bukan cuma buat kita saja, tapi ilmu parenting itu buat keluarga beliau, buat keluarga kita juga. Karena agar kita ini punya tanggung jawab, jangan sampai anak-anak kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kirim Fatihah kepada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa nafa'na bihi wa nafa'na bihi wa Mustafa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi makalah yang ke 11 di Babu Sulasi, bab yang berisi tentang 3 nasihat. Wal maqalatul hadiyata asyrata, makalah yang ke-11. Qila li Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di ayyaini takhadzakallahu khalila. Nabi Ibrahim ditanya, wahai Nabi Ibrahim, karena sebab apa engkau ini diangkat menjadi kekasih Allah, mulia di hadapan Allah, mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, ya bahkan kemuliaannya dibandingkan Quran, bahkan kemuliaannya, kebaikannya. Beliau sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi kebaikannya masih mengalir terus. Orangnya sudah wafat, tapi namanya disebut-sebut, kebaikannya terus dilakukan setiap tahun, haji, umroh dan sebagainya, luar biasa. Makanya ada satu doa di dalam surat Asy-Syu'ara itu, doa Nabi Ibrahim yang doanya begini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Beliau untuk Nabi Ibrahim, ya Rabb, jadikan saya lisana sidqin, buah tutur kata yang baik, fil akhirin, buat orang-orang sudah saya. Jadi sekelas Nabi Ibrahim yang punya gelar Khalilullah, kasih Allah, mulia di sisi Allah, kemuliaannya dunia dan akhirat diabadikan dalam Quran. Beliau berdoa, ya Allah, kalau nanti saya wafat, saya udah nggak ada, saya udah dikubur, saya kepengen saya ini disebut-sebut dalam kebaikan fil akhirin, buat orang-orang sesudah saya. Doanya dikabulkan sama Allah. Coba kalau kita lagi tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, jadikan salat kepada Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sebagaimana kau berikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Luar biasa. Jadi namanya disebut-sebut Nabi Ibrahim. Kita bayangkan Pak, berapa jutaan manusia, miliaran manusia yang sholat, maka selama mereka sholat, kan doanya buat beliau Nabi Ibrahim. Luar biasa. Jadi beliau itu benar-benar mulia. Rasulul Azmi, keistimewaan Rasulul Azmi itu punya keistimewaan dibanding Rasul yang lainnya. Makanya di sini ditanya, wahai Nabi Ibrahim, karena sebab apa engkau diangkat menjadi kekasih Allah? Namanya disebut-sebut, suri tauladanmu diikuti oleh manusia sepanjang masa. Apa kata beliau? Qala bitalatati asya'a, dengan 3 sebab, dengan 3 hal. Saya ini diangkat menjadi kekasih Allah ini dengan 3 hal. Makanya kalau kita pengen kemuliaan kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga kita, maka 3 hal ini kata beliau. Ikhtatu amrallahi ta'ala ala amrihi. Yang pertama, saya itu memilih perintah Allah Ta'ala dibanding urusan yang lainnya, atas urusan yang lainnya. Kalau terkait urusan Allah, saya selalu memprioritaskan, mengutamakan.
Wa fi nusqatin maqtatu amrul ghairi ala amrillah ta'ala. Bahkan di nas yang lain beliau tidak memilih urusan yang lain kecuali urusan Allah. Urusan Allah, perintah Allah selalu diutamakan. Yang paling gampang setiap waktu itu adalah sholat 5 waktu. Maka ketika azan berkumandang, maka itu urusan Allah itu, perintah Allah itu harus kita utamakan. Jangan ditunda-tunda, terus langsung gercep. Jangan ditunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Ya kita sholat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ya kita menuju kemenangan. Dipanggil sama Allah, ayo sholat, ayo menuju kemenangan, ayo menuju keuntungan. Jadi kan Allah panggil tuh, ayo sholat, ayo menang, ayo untung. Jadi kalau kita pengen kaya, pengen sukses, pengen hebat, pengen diangkat derajatnya, pengen promosi, cepat sholat panggilan Allah. Ada beberapa panggilan yang harus kita utamakan, panggilan haji, panggilan kematian yang udah pasti. Nah, panggilan sholat juga udah pasti. Cepat, jangan ditunda-tunda. Maka kalau kita pengen diangkat derajatnya, pengen dimudahkan urusannya, pengen dilancarkan rezekinya, sholat, tepatin, utamain. Ya, makanya dalam surat Al-Ma'un, jangan sampai kita jadi orang-orang yang lalai sholatnya. Siapa orang yang lalai sholatnya? Yang pertama, sahun lawan itu adalah orang yang sholatnya ditunda-tunda dengan sampai. Juga tentunya dalam urusan yang lainnya. Ya, perintah Allah, terkait perintah Allah tetap diutamakan. Ya, kalau hidupan kita sehari-hari ya sholat kita. Kemudian dalam hal sosial, dalam hal kehidupan kita lah. Wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Nah, yang kedua, apa yang membuat Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah? Sebab yang kedua adalah saya tidak pernah bingung, saya tidak pernah resah, saya tidak pernah galau dengan apa yang sudah Allah jamin buat saya. Ai makum tu bi amrin ma tahammalallahu li min rizqi. Saya nggak pernah bingung terkait rezeki yang sudah Allah tanggung, yang sudah Allah jamin buat saya. Tapi tentunya semuanya harus dengan doa dan ikhtiar yang sempurna. Yang ketiga, nah ini ketiga apa nih? Yang ketiga kata beliau, wa ma ta'asyaitu wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'adhaifi. Saya tidak makan siang, makan sore, wa ma taghadaitu, dan saya tidak makan malam illa ma'adhaifi, kecuali beserta tamu, kecuali dengan tamu. Ai ma'akal tu waktu masa, saya enggak makan sore, wa ma taghadaitu ai ma'akal tu waktu muda, ya waktu petang, waktu malam saya enggak makan sore, nggak makan pagi, nggak makan malam, pokoknya kalau mau makan ilam madhaifi, kecuali dengan tamu. Ruya annahu alaihi salam kana yamshi mailan au mailani li talabi ma yakulu min ma'ahu alaihi salam. Bahkan diriwayatkan beliau itu saking pengen makan, ada yang nemenin, pengen nemenin teman dia makan, itu sampai bermil-mil nyari. Kan zaman dulu makan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 hal yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Yang pertama, selalu mengutamakan perintah Allah. Yang kedua, tidak galau dengan urusan yang sudah Allah jamin. Yang ketiga, selalu berbagi. Bahasanya berbagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhira biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khatifil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan takuna kulli da'in dawa'a wa likulli shifa wa tadfa'anni wa anha wa 'anna kulla mihnati wa bala bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.